Kita tahu matahari adalah sumber kehidupan, sang pemberi kehangatan untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Tapi, tahu nggak, ternyata ada beberapa kota di dunia yang justru jarang sekali bisa menikmati hangatnya sang surya. Alih-alih bermandikan cahaya cerah, kota-kota ini lebih sering mendapati matahari, malas keluar, seakan betah meringkuk di balik awan tebal yang enggan pergi. Nah, kota-kota ini hampir selalu diselimuti kegelapan dan suhu ekstrim yang bikin warganya harus ekstra tangguh. Penasaran kota mana saja yang masuk dalam daftar 10 kota tergelap di dunia? Mari kita telusuri lebih jauh. Kita awali di kota Murmansk. Kota di utara Rusia ini bukan hanya sekadar dingin dan gelap. Berada di dekat lingkaran Arktik, Murmansk harus menerima takdirnya sebagai salah satu kota tergelap di dunia. Pas musim dingin, siap-siap aja ya. Kota ini bakal gelap total selama 40 hari tanpa satu sinar matahari pun. Jadi, jangan harap ada morning sunshine di sana. Per tahunnya, Murmansk hanya menerima sekitar 1.715 jam sinar matahari. Sebagai perbandingan, Jakarta menikmati sekitar 6.285 jam matahari setiap tahunnya. Bisa dibayangkan, warga Murmansk punya tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari. Bertahan dengan musim dingin yang panjang, musim panas yang cuma sekejap, dan cahaya matahari yang teramat langka. Gimana ya? Rasanya hidup di kota yang malamnya kayak nggak beres-beres? Selanjutnya, mari kita kenalan dengan Kiruna, kota di Swedia Utara yang begitu akrab dengan kegelapan. Kiruna hanya kebagian sekitar 1.680 jam sinar matahari per tahun, yang berarti kalau ada yang bisa diundang sebagai tamu tetap, ya, si gelap ini. Nah, Desember adalah bulan spesial di Kiruna. Kenapa? Karena di bulan ini, Kiruna mengalami fenomena polar night, alias malam tanpa akhir. Bayangkan saja, 24 jam non-stop tanpa satupun berkas sinar matahari yang muncul, seakan si matahari lagi liburan panjang. Unik? Pasti. Tapi tunggu dulu. Begitu memasuki akhir Mei, Kiruna berubah haluan. Mulai saat itu hingga pertengahan Juli, kota ini mengalami midnight sun, di mana matahari malah ogah tenggelam dan bersinar terang bahkan hingga tengah malam. Jadi, kalau bulan-bulan tertentu di Kiruna terasa seperti tidak ada malam, ini bukan salah jam tanganmu, mataharinya aja yang kelewat rajin. Berikutnya, kita sampai di Yuzhno-Kurilsk, salah satu kota tergelap di dunia yang hanya mendapat sekitar 1.662 jam sinar matahari dalam setahun. Terletak di Kepulauan Kuril, lokasi Yuzhno-Kurilsk ini cukup unik, lebih dekat ke Jepang, tapi tetap menjadi bagian dari Rusia. Nah, coba bayangkan, selama musim dingin, matahari di kota ini seakan bekerja malas-malasan. Sudut datangnya sinar matahari sangat miring, sehingga cahaya yang sampai ke kota ini hampir nggak ada efeknya. Bahkan ada hari-hari di mana matahari ogah nongol sama sekali dari balik ufuk. Alhasil, penduduk Yuzhno-Kurilsk harus lebih sering mengandalkan cahaya buatan untuk kegiatan sehari-hari. Bisa dibilang, mereka terbiasa hidup dengan lampu sebagai matahari dadakan untuk mengusir kegelapan yang terus-terusan betah bertandang. Sekarang kita berlayar ke Juneau, ibu kota Alaska yang terkenal sebagai salah satu kota tergelap di dunia. Bayangkan, kota ini cuma dapat sinar matahari sekitar 1.540 jam per tahun, sangat minimalis. Ya, ketika musim dingin tiba, dari Desember hingga Februari, Juneau berubah menjadi kota malam yang panjang. Matahari terbit pun malas-malasan, baru nongol sekitar pukul 10.30 pagi dan buru-buru tenggelam lagi sekitar pukul 3.30 sore. Jadi, kalau Anda kebetulan tidur siang sebentar, bisa-bisa bangun sudah gelap lagi. Tapi, jangan kira Juneau cuma menyuguhkan kegelapan. Saat malam yang panjang ini, langit Juneau malah sering dihiasi aurora borealis yang memesona, membuat warga dan wisatawan terhibur oleh cahaya hijau dan ungu yang berkilauan di angkasa. Lalu, ketika musim panas datang, Juneau berubah lagi jadi negeri matahari. Matahari hampir nggak pernah tidur, menciptakan hari-hari panjang dengan pemandangan spektakuler dari pegunungan dan gletser yang berkilauan di bawah sinar abadi.
Sekarang kita melangkah lebih jauh ke utara, tepatnya ke Hammerfest, Norwegia, kota kecil yang terletak di ujung Pulau Kvalja. Terkenal dengan posisi geografisnya yang ekstrim, Hammerfest masuk dalam lingkaran Arktik, yang berarti kota ini rutin mengalami fenomena malam kutub atau polar night. Begini, selama musim dingin, matahari di Hammerfest benar-benar pelit. Kalaupun mau muncul, itu baru sekitar jam 11 pagi, dan 3 jam kemudian, tepat jam 2 siang, dia sudah pamit kembali di balik cakrawala. Jadi, warga Hammerfest cuma dapat jatah sinar matahari selama 3 jam sehari. Tapi jangan salah, orang-orang Hammerfest sudah sangat piawai menghadapi hari-hari yang nyaris tak bermatahari. Mereka lebih suka berkumpul di dalam rumah atau sibuk di tempat kerja saat gelap terus merajai langit. Namun, ketika musim panas tiba, Hammerfest pun berubah drastis. Matahari di kota ini malah lembur selama 2 bulan penuh tanpa tenggelam. Hari-hari di Hammerfest jadi seolah tanpa akhir, dan masyarakat bisa menikmati malam-malam cerah yang sempurna untuk jalan-jalan, piknik, atau sekadar menikmati kopi di bawah langit yang terus terang benderang. Masih di Norwegia, kali ini kita menuju Longyearbyen, kota kecil yang terletak di Pulau Spitsbergen dan terkenal dengan kegelapannya yang hampir tanpa akhir. Bayangkan, malam kutub di Longyearbyen berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari. Selama periode ini, matahari benar-benar ogah muncul, dan satu-satunya hiburan visual adalah pemandangan indah aurora yang menari di langit malam. Warga Longyearbyen sudah terbiasa dengan hidup tanpa matahari. Mereka bergantung sepenuhnya pada lampu buatan untuk menerangi setiap sudut kota, dan tentunya, mereka harus tetap aktif di siang hari yang gelap untuk menghindari rasa lelah yang ditimbulkan oleh kegelapan. Selanjutnya, kita terbang ke Reykjavik, Islandia, kota yang juga kurang mendapat sentuhan sinar matahari. Sebagai ibu kota dan kota terbesar di Islandia, Reykjavik hanya mendapat sinar matahari sekitar 1322 jam per tahun. Selama musim dingin, matahari di sini cuma muncul selama 6 jam sehari, dan itu pun kalau cuaca lagi baik. Berada di dekat lingkaran Arktik, Reykjavik terkena dampak kemiringan sumbu bumi yang bikin sinar matahari jadi ogah mampir. Ditambah lagi, langit berawan seringkali memperparah situasi, membuat Reykjavik jadi tempat yang pas buat yang ingin merangkul kegelapan. Sekarang kita menyeberang ke Inuvik, sebuah kota kecil di Northwest Territories, Kanada, tepat di delta sungai Mackenzie. Inuvik punya reputasi sebagai salah satu kota paling gelap di dunia, dan ini bukan tanpa alasan. Kota ini mengalami fenomena malam kutub hampir selama 50 hari, dimulai dari akhir November hingga pertengahan Januari. Selama periode ini, lupa deh sama matahari terbit, gak ada cahaya matahari sama sekali. Tapi, jangan salah, Inuvik punya sedikit bonus. Sekitar tengah hari, warga bisa menikmati senja sipil selama beberapa jam, memberikan seberkas cahaya samar-samar di langit. Meski begitu, sebagian besar waktu, langit Inuvik tetap gelap dan misterius. Namun, ketika musim panas datang, situasinya berubah drastis. Matahari kelewat rajin di Inuvik, bahkan nggak mau tenggelam selama 54 hari penuh. Bayangkan, selama hampir 2 bulan, warga di sini bisa menikmati sinar matahari tanpa henti, siang dan malam terasa menyatu, menciptakan pengalaman yang benar-benar unik, seolah-olah alam sedang menyuguhkan pesta cahaya setelah kegelapan panjang. Kita kembali lagi ke Norwegia, negeri yang seakan diciptakan untuk para pecinta kegelapan dan sinar aurora. Di utara sana, tepat di lingkaran Arktik, berdiri Troms, kota dengan siklus siang dan malam yang benar-benar ekstrim. Bayangkan, dari November hingga Januari, matahari di Troms memutuskan untuk cuti panjang. Iya, benar-benar nggak terbit sama sekali. Selama 3 bulan, Troms diselimuti kegelapan 24 jam penuh. Tapi jangan khawatir, kegelapan ini justru jadi kanvas sempurna untuk menikmati aurora borealis, yang sering menyulap langit malam dengan warna-warni cahaya yang memukau. Lalu, saat musim panas tiba, Troms berubah lagi. Dari Mei hingga Juli, matahari lembur terus-menerus, menciptakan siang hari yang tanpa jeda. Tidak ada malam, hanya sinar terang yang menyinari Troms selama 24 jam sehari.
Fenomena unik inilah yang membuat Troms mendapat julukan Ibu Kota Arktik dan jadi destinasi favorit para pemburu aurora dari seluruh dunia. Sekarang kita sampai di puncak daftar ini, Barrow, kota di ujung utara Alaska, Amerika Serikat. Kalau bicara soal kegelapan, Barrow memang juaranya. Kota ini punya julukan kota tergelap di dunia, dan itu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Barrow memasuki periode malam kutub selama 65 hari. Mulai akhir November hingga awal Februari, matahari nggak tampak sama sekali. Selama masa ini, warga Barrow mengandalkan cahaya buatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Rumah-rumah, toko, bahkan lampu jalanan jadi sangat penting di sini, menyulap Barrow yang gelap menjadi pemandangan kota yang terang meski tanpa matahari. Namun, gelapnya Barrow punya sisi magisnya sendiri. Banyak penduduk justru keluar rumah untuk menikmati panorama Arktik yang menakjubkan. Tundra berselimut salju, gunung-gunung es yang menjulang, dan langit malam yang penuh bintang. Gelap, dingin, tapi tetap indah. Barrow adalah tempat yang sempurna untuk merasakan keajaiban dunia di ujung kutub.